Belakangan ini, publik kembali dihebohkan dengan rumor mengenai kondisi rumah tangga Bunga Citra Lestari atau BCL. Isu ini muncul setelah sejumlah pengamat, termasuk Hart Gumai, dianggap memberikan gambaran ramalan yang terasa terlalu cocok dengan situasi yang sedang ramai dibahas. Dari kacamata reporter, dinamika ini mulai terlihat ketika warganet merasakan ada perubahan dari ekspresi dan kehadiran BCL di beberapa acara publik. Senyumnya tetap memikat, namun ada kesan lelah yang sulit dielakkan. Isu semacam ini cepat sekali memicu perdebatan, apalagi mengingat BCL dikenal sebagai figur publik yang menjaga privasi dengan sangat rapat. Dalam pemberitaan, kita perlu menekankan bahwa semua ini masih berupa spekulasi tanpa konfirmasi langsung. Namun perhatian publik semakin tumbuh karena mereka merasa ada detail-detail kecil yang berubah dari biasanya. Situasi ini membawa kita pada satu kenyataan bahwa kehidupan artis seringkali menjadi ruang spekulasi yang tak pernah sepi. Meski begitu, penting untuk menegaskan bahwa belum ada pernyataan apapun dari pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, perkembangan informasi masih harus menunggu klarifikasi yang lebih pasti. Nama Hart Gumai kembali mencuat setelah ramalannya tentang seorang artis perempuan disebut-sebut memiliki kemiripan dengan kondisi BCL. Dalam sebuah sesi penerawangan beberapa bulan lalu, Gumai menyebut akan ada sosok publik figur perempuan yang menghadapi perubahan besar dalam hubungan rumah tangganya. Ia tak pernah menyebut nama siapapun, namun warganet mulai menarik benang merah setelah isu BCL muncul. Dari sudut pandang reporter, fenomena seperti ini wajar terjadi, karena publik sering menghubungkan potongan isu dengan narasi yang sedang viral. Meski begitu, kita perlu berhati-hati menyampaikan bahwa ramalan tetaplah ramalan, tidak bisa dijadikan dasar kepastian. Apa yang membuat pernyataan Gumai ramai lagi adalah timing yang bertepatan dengan munculnya rumor tentang BCL dan Tiko. Namun secara jurnalis, kita tetap harus menegaskan bahwa hubungan antara ramalan dan isu yang ada belum tentu memiliki kaitan langsung. Ramainya pembahasan lebih disebabkan oleh antusiasme publik dalam mencari kecocokan cerita. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia hiburan, ramalan maupun spekulasi sering berkembang tanpa dasar kuat. Publik sempat memperhatikan adanya perubahan gestur dan kebiasaan tampil dari BCL dalam beberapa acara besar. Sebagai reporter, kita mencatat bahwa observasi semacam ini sering kali muncul dari perhatian warganet yang memang sangat teliti membaca tanda-tanda kecil. BCL tetap tampil profesional, penuh senyum, dan menjaga kualitas penampilannya. Namun menurut pengamatan sebagian penonton, ada kesan suasana hati yang sedikit berbeda dari biasanya. Beberapa momen menunjukkan ia lebih sering hadir sendiri tanpa pasangan, dan gestur kebersamaan yang biasanya terlihat juga makin jarang tampak. Tentu saja, semua ini tidak bisa dijadikan bukti bahwa rumah tangganya sedang bermasalah. Namun, dinamika di media sosial membuktikan bahwa publik selalu cepat merespons perubahan sekecil apapun. Di sisi lain, perubahan seseorang di kehidupan nyata sebenarnya adalah hal wajar dan tidak selalu berkaitan dengan masalah besar. Dalam peliputan ini, yang penting adalah menyampaikan informasi secara netral sambil mengingatkan bahwa semua masih berupa pengamatan publik, bukan fakta final. Isu makin membesar ketika video berdurasi sekitar 1 menit beredar luas di TikTok. Video tersebut menunjukkan seorang pria dalam ruangan gelap yang disebut-sebut warganet sebagai Tiko. Namun sebagai reporter, kita harus menegaskan bahwa wajahnya tidak jelas, suaranya samar, dan kualitas videonya tidak bisa dijadikan acuan kuat. Banyak analis konten digital juga menyebut kemungkinan bahwa video tersebut hasil editan, karena sejumlah frame terlihat tidak sinkron, terutama gerakan bibir dengan suara. Meski begitu, video semacam ini sangat cepat viral karena tampilannya dibuat ambigu, sehingga memicu rasa penasaran publik. Komentar pun bermunculan dari berbagai arah. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada juga yang menambahkan opini tambahan yang semakin memperkeruh suasana. Fenomena seperti ini menunjukkan betapa mudahnya isu terbentuk hanya dari satu potongan video yang belum tentu valid. Pelajaran penting dalam kasus ini adalah bahwa informasi yang tidak jelas justru dapat menjadi bahan bakar perdebatan besar. Media sosial seringkali menjadi ruang di mana informasi berkembang tanpa filter. Dalam kasus isu yang menyeret BCL, banyak akun gosip menambahkan narasi sensasional agar kontennya semakin menarik perhatian. Sebagai reporter,
kita melihat bahwa pola ini berulang setiap kali ada rumor yang melibatkan selebriti besar. Konten yang sebenarnya belum memiliki dasar kuat bisa menjadi kebenaran versi publik hanya karena sering diulang dan dibagikan. Pada situasi ini, warganet cenderung ikut menambahkan opini pribadi dan membangun cerita berdasarkan asumsi. Hal seperti inilah yang membuat rumor cepat membesar, meski faktanya mungkin tidak sesuai dengan persepsi yang terbentuk. Dalam pemberitaan, penting untuk menjaga netralitas dan tidak terjebak dalam arus spekulasi sepihak. Media perlu mengingatkan bahwa semua pihak berhak atas privasi dan klarifikasi langsung. Meski isu terus berkembang, baik BCL maupun Tyko tidak memberikan pernyataan apapun. Sikap diam ini membuat sebagian orang menganggap ada masalah yang sedang ditutupi. Namun, dari sudut pandang reporter, keheningan justru bisa menjadi bentuk sikap dewasa untuk tidak memperpanjang rumor yang belum jelas kebenarannya. Banyak figur publik memilih untuk tidak bereaksi terhadap isu demi menjaga ketenangan diri dan keluarga. Dalam berbagai kasus, pernyataan terburu-buru justru dapat memperkeruh suasana atau membuka ruang debat baru. Di sisi lain, publik tetap berharap ada klarifikasi yang dapat menepis kebingungan. Situasi seperti ini membuat dinamika pemberitaan semakin menarik. Tetapi kita tetap harus menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa disimpulkan sebelum ada pernyataan resmi. Dari perspektif reporter, ada pesan yang jarang diperhatikan dalam keramaian isu rumah tangga selebriti, bahwa keluarga, siapapun orangnya, selalu memiliki ruang privasi yang tidak harus dipahami publik. Di tengah rumor dan berbagai pendapat, seringkali kita lupa bahwa setiap hubungan punya perjalanan yang tidak selalu berjalan mulus. Cerita seperti ini seringkali menjadi ajang interpretasi publik, padahal yang benar-benar mengetahui kondisi sebenarnya hanya orang-orang di dalamnya. Ramai atau tidaknya isu, keputusan dan perasaan mereka tetap harus dihargai. Oleh karena itu, yang terpenting dalam pemberitaan adalah mengajak masyarakat untuk tidak langsung menyimpulkan sesuatu yang belum jelas, serta menghindari komentar yang bisa menyinggung pihak manapun. Sebagai penutup, reporter harus menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi terkait rumor keretakan rumah tangga BCL dan Tyko. Semua narasi yang beredar masih berasal dari spekulasi warganet, ramalan yang kembali diangkat, serta sebuah video yang belum terbukti keasliannya. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya publik menahan diri dari membuat asumsi berlebihan. Tugas media adalah menyampaikan informasi dengan netral, akurat, dan tetap menjaga etika. Figur publik memang hidup dalam sorotan, tetapi bukan berarti semua aspek kehidupan mereka menjadi konsumsi bebas tanpa batas. Selama belum ada klarifikasi, isu tetaplah isu. Prioritas utama pemberitaan adalah memastikan informasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang-orang yang terlibat maupun masyarakat yang menontonnya. Hardi Gumai sempat menyebut bahwa Tyko akan menghadapi sejumlah tantangan di tahun 2025, termasuk serangan atau tuduhan dari beberapa pihak yang tidak menyukai kebahagiaannya sekarang. Sebagai reporter, kita perlu menempatkan narasi ini di ranah yang tepat. Ramalan adalah sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Namun, karena momen pembicaraannya berdekatan dengan munculnya isu rumah tangga BCL, publik kembali menghubungkannya. Ramalan tersebut menyebut bahwa akan ada figur yang difitnah dan diberi tekanan dari luar. Penggunaan kata-kata ini membuat banyak orang merasa bahwa skenario tersebut mirip dengan situasi yang sedang berkembang. Meski begitu, perlu ditegaskan bahwa semua ini hanya persepsi masyarakat. Tidak ada bukti bahwa ramalan tersebut ditujukan untuk BCL atau Tyko. Reporter perlu menjaga agar pemberitaan tetap proporsional dan tidak menambah bumbu yang tidak perlu. Sebagai reporter, kita melihat fenomena ini bukan hanya soal nama besar BCL, tetapi juga bagaimana masyarakat merespons informasi. Publik selalu tertarik dengan cerita tentang hubungan selebriti, terutama ketika ada unsur misteri atau perbedaan cerita antara fakta dan rumor. Isu semacam ini mudah berkembang karena ditopang oleh unggahan viral, potongan video, serta komentar berantai yang saling menguatkan. Selain itu, BCL adalah sosok publik yang sangat dikenal karena perjalanan hidupnya yang penuh dinamika. Setiap perubahan kecil dalam hidupnya seolah memiliki makna besar bagi penggemar dan warganet.
Ketertarikan emosional inilah yang sering menjadi penyebab isu cepat meluas meski belum ada kepastian. Sebagai media, kita perlu menekankan bahwa ketenaran figur publik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan akurasi informasi.